Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Kita mulai dari soal pertama, yaitu persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah. Nah, jika diketahui seperti ini, maka kita harus ingat beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi persamaan garis lurus itu seperti apa. Yang pertama, dia harus memiliki dua variabel ya, dua variabel, yaitu variabelnya X dan Y. Nah, yang kedua dia variabel tersebut memiliki pangkatnya 1, berpangkat 1 ya. Nah, dari dua hal ini kita bisa tentukan mana yang termasuk persamaan garis lurus. Kita lihat yang A, di sini ada pangkatnya 2. Pasti di sini nih salah ya. Bukan jawabannya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini memang ada dua variabel, tapi dua variabelnya sama-sama X ya. Atau bisa dibilang lah ini satu variabel karena X-nya sama. Berarti ini juga tidak. Yang C, kita lihat di sini dia berpangkat 2. Ya, kita tahu dia harus berpangkat 1. Maka ini juga tidak persamaan garis lurus. Berarti jawabannya yang D, yang dia memiliki dua variabel X dan Y, kemudian pangkatnya 1. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan gradien ya. Gradien dari garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 itu sama dengan berapa? Nah, ini sangat mudah sekali ya. Kita hanya tinggal mengingat bentuk umumnya, yaitu Y. Bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX ditambah C. Yang mana M di sini adalah gradien. Nah, dari soalnya Y sama dengan 2X tambah 3. Maka bisa kita pastikan bahwa persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya dan kita bisa tentukan bahwa 2 di sini merupakan gradiennya. Sehingganya M sama dengan 2 atau gradiennya sama dengan 2. Oke, sekarang soal nomor 3 masih berkaitan dengan gradien. Kali ini gradien dari persamaan garis yang bentuknya 4X dikurang 2Y dikurang 2. Nah, kalau seperti ini ada beberapa cara sebenarnya, tapi supaya kalian tidak banyak mengingat cara, ada baiknya kita rubah saja bentuk yang seperti ini ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, oke. Kita tulis kembali ini 4X dikurang 2Y dikurang 2 sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa memindah apakah Y ataukah X, terserah kalian. Nah, supaya lebih nggak banyak memindahnya, kita tinggal pindahkan aja yang ini. Ya, kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Sehingganya yang di sebelah kiri tinggal 4X dikurang 2. Nah, karena ini negatif 2Y, kita pindahkan jadi 2Y saja. Nah, supaya menjadi bentuk umum, dia harus menjadi Y. Sementara di sini ada 2Y. Maka 2-nya ini kita bagikan ke sebelah kanan ya. Kita pindah ruaskan, karena dikali maka pindah ruaskan jadi dibagi. Sehingga Y sama dengan 4X dikurang 2 per 2. Nah, kemudian kita tinggal bagikan 4X dibagi 2 berapa? Ya, 2X ya. Kemudian negatif 2 bagi 2, yaitu negatif 1 sama dengan Y. Ya. Sudah seperti bentuk umum? Sudah. Maka kita tinggal ganti Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, kita tahu di sini nilainya M sama dengan 2. Atau gradiennya sama dengan 2. Oke, soal yang keempat masih gradien ya. Supaya kalian semuanya paham ya mengenai gradien ini seperti apa. Oke, sekarang gradien dari persamaan garis 3Y ditambah 5X dikurang 10 itu berapa gradiennya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita rubah ke bentuk umumnya saja.
Nah, untuk merubahnya, pertama-tama kita pindahkan 3Y ini menjadi di sebelah kiri saja lah. Nah, sekarang yang 5X kita pindahkan ke sebelah kanan. Positif 5X kita pindahkan menjadi negatif 5X. Negatif 10 kita pindahkan sebelah kanan jadi positif 10. Nah, untuk mendapatkan nilai Y sama dengan, maka kita harus membagi dengan 3 ya, atau memindahkan 3-nya sebelah kanan ya. Karena dikali, maka dipindahkannya jadi dibagi. Negatif 5X tambah 10 dibagi 3. Nah, sehingganya kita dapat Y sama dengan negatif 5/3 X ditambah 10/3. Nah, kita tahu seperti ini. Nilainya, gradiennya adalah yang ini ya. Nilai gradiennya. Nah, maka M-nya, gradiennya tuh negatif 5/3. Oke, sekarang soal nomor 5. Misalkan ya, gradien garis AB seperti ini, maka itu berapa gradiennya ya? Kalau seperti ini soalnya, kita tinggal lihat saja. Ya, kita lihat saja panjang dari yang vertikal atau horizontalnya. Ya, yang mana nanti panjang gradien atau M itu sama dengan Y per X ya. Y-nya itu maksudnya panjang yang vertikal dan X-nya adalah panjang yang horizontal dari pangkal titik garis tersebut ya. Kita mulai dari Y-nya dulu. Kita lihat kalau awalnya dari B sini ya. Kita lihat dia mengarah kemana untuk dapat ke A. Ke bawah berarti 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Nah, kita tahu kalau sumbu Y dia kalau mengarah ke bawah, itu berarti dia menuju ke negatif. Artinya, kalau di sini ada 4 ke bawah, itu artinya dia negatif 4. Per X, X-nya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke arah kanan. Kita tahu kalau X dia ke arah kanan, dia semakin positif. Maka, kalau dia 5, berarti 5 ke kanan, berarti 5 saja. Jadi gradiennya adalah negatif 4/5. Oke. Ya. Oke, sekarang soal berikutnya ya. Diketahui suatu titik dan gradiennya adalah negatif 3. Kita disuruh mencari persamaan garis lurusnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita harus mengingat persamaan garis kita bisa bikin melalui satu titik dan satu gradien. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini kalau bingung kita bisa kasih tanda ini X1 dan ini Y1. Kita tinggal masukkan nilainya. Y dikurang Y1-nya 4. Oke. M-nya gradiennya ini ya. Negatif 3. Dikalikan X dikurang X1-nya negatif 5. Ya, di sini ada negatif, di sini dikurang. Jadi tetap ini ya, negatif 5 ditulis seperti ini. Nah, sama dengan Y kurang 4. Nah, negatif 3-nya kita kalikan ke dalam. Negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3. Nah, ini negatif kali negatif berarti jadi positif ya. Jadi, negatif 3 kali positif 5. Negatif 15. Oke, sehingga persamaan umumnya, persamaan garis lurusnya, Y, negatif 4 kita pindahkan sebelah kanan jadi positif 4. Negatif 3X kurang 15 tambah 4. Ya, hasil akhirnya persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X, negatif 5 tambah 4, negatif 11, atau dikurang 11. Oke, mudah sekali. Oke, kalau soal yang tadi itu diketahui gradiennya dan satu titik. Soal kali ini kita diketahui
kita mengetahui di sini terdapat 2 titik. Pertanyaan sama seperti soal yang sebelumnya, persamaan garis lurusnya gimana? Nah, caranya kalau seperti ini, maka kita harus mengingat rumusnya ya. Rumusnya mirip dengan rumus yang tadi. Apa itu? Y kurang Y1 sama dengan dalam kurung Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dalam tutup kurung dikalikan dengan X kurang X1. Nah, seperti ini. Oke, nah, supaya kalian tidak bingung, kita kasih tanda saja di sini. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, kita masukkan Y kurang Y1-nya 2. Dalam kurung Y2-nya, nah nih, 4. Kurang 2. Per X2-nya 3. Kurang 1. Dikali X kurang X1-nya yaitu 1. Oke, tinggal kita operasikan. Y kurang 2, kita coba langsung. 4 kurang 2 sama dengan 2 ya. 2 per 3 kurang 1, 2 juga. X kurang 1. Nah, kita dapat di sini 1 berarti ya, 2 per 2. 1 berarti 1 kali X, tinggal X kurang 1 saja ya. Karena ini 1. Y kurang 2. Sehingganya persamaannya adalah Y negatif 2. Yang ini kita pindahkan ke belakang. Jadi positif 2, X kurang 1 ditambah 2. Atau Y sama dengan X tambah 1. Oke. Kita dapat persamaannya. Oke, soal yang berikutnya. Diketahui persamaan garis yang melalui negatif 3,6 dan sejajar 4Y kurang 3X sama dengan 5 itu adalah berapa? Nah, bagaimana caranya seperti ini? Kalau seperti ini, pertama yang kita harus cari terlebih dahulu adalah dia sejajar. Maka nilai gradiennya sama dengan persamaan garis ini. Nah, berapakah gradiennya? Nah, kita cari dulu gradiennya. 4Y kurang 3X sama dengan 5. Kita cari, kita pindahkan dulu 4Y negatif 3-nya ke sebelah kanan. Sama dengan 3X ya, jadi positif. Ditambah 5, karena di sini 5-nya positif. Nah, kemudian kita dapat nilai Y-nya sama dengan 3X ditambah 5 per 4. Nah, dari sini kita dapat 3 per 4X sama ditambah 5. Oke, berarti kita ketahui bahwa nilai gradiennya adalah 3 per 4. Nah, karena dia sejajar, maka nilai M2-nya itu sama dengan M1. M2 sama dengan M1, yaitu nilainya adalah 3 per 4. Ya, karena sejajar, maka gradiennya sama. Nah, oke, berarti garis yang kita cari, gradiennya 3 per 4 dan melalui titik negatif 3,6. Oke, nah kita punya satu gradien, satu titik. Rumusnya seperti tadi, yaitu Y1 kurang, Y1. Salah ya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang Y1-nya mana? Y1 ini ya. Ini Y1, ini X1. Y1-nya 6, gradiennya 3 per 4. X-nya itu, X1-nya adalah negatif 3. Seperti ini. Maka nih, Y kurang 6, 3 per 4-nya kita kalikan ke dalam. 3 per 4X dikali positif jadinya
ditambah 9/4. Ya, karena dia positif 9/4. Kemudian Y-nya, negatif 6-nya kita pindah ke kanan. 3/4X ditambah 9/4 ditambah 6. 9/4 ini sama dengan 9/4 itu sama dengan 21/4 ya, atau kita dapat persamaannya jadi Y 3/4X ditambah 6 tambah 2 8 1/4 seperti ini. Oke, soal mungkin yang terakhir ini ya. Persamaan garis yang melalui 4 koma negatif 3 dan tegak lurus 4Y kurang 6X tambah 10 sama dengan 0 itu adalah berapa ya? Caranya seperti tadi sama, cuman bedanya di sini adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus. Tegak lurus dengan 4Y kurang 6X tambah 10 sama dengan 0. Nah, caranya yang pertama tentu kita harus cari gradiennya dulu ya. Gradiennya dulu. Di sini kita rubah ke bentuk umumnya 4X, 4Y kurang 6X tambah 10 sama dengan 0. Kita pindahkan langsung saja yang ini ke sebelah kanan, jadi 4Y sama dengan 6X kurang 10. Sehingganya Y-nya nilainya adalah 6/4X dikurang 10/4. Kita abaikan 10/4-nya karena kita fokus ke sini. Ini adalah gradiennya, yaitu 6/4. Atau berapa tuh? Atau nilainya adalah 3/2. Ya. Berarti gradiennya kita tahu 3/2. Tapi ingat, dia tegak lurus. Kalau tegak lurus gimana hubungannya? Ini M1 karena dia diketahui yang pertama. Yang ditanya adalah gradien persamaan yang kedua atau M2. Nah, hubungannya kalau tegak lurus adalah M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1 ya. Kita masukkan di sini 3/2 kali M2 negatif 1. Nah, kita tahu jadi M2-nya sama dengan negatif 1 dikali, kita balik ini C-nya 2/3. Nah, M2-nya adalah negatif 2/3. Oke, ini kita dapat gradiennya yang kedua, M2-nya 2/3 dan dia melalui titik 4, negatif 3. Nah, kita punya satu gradien, satu titik. Ya, tinggal kita inikan saja, masukkan rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Oke, ini X1, ini Y1. Y kurang Y1 negatif 3 seperti ini. Ini negatif 2/3 untuk gradiennya. Dikali X-nya adalah 4 kurang kok 4 ini. Ini X kurang 4. X1-nya yang 4. Oke ya, seperti ini. Kita kalikan, ini positif Y tambah 3 negatif 2/3 kali X negatif 2/3 X negatif 2/3 kali negatif 4 positif 8/3. Sehingga nilai Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 8/3 ini sama dengan berapa tuh? 2/3 ya. Kita kurang 3 sama dengan negatif 1/3. Oke, negatif. Nah, seperti ini caranya. Y sama dengan negatif 2/3 X dikurang 1/3. Oke, terima kasih.